Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Julianingsih Mingdewi dan ini adalah teman saya. Nama saya Gustiayu Ketut Saryaso. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas modul 2.3 Kucing Supervisi Akademik yang diawali dengan pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya, Ibu, atas waktunya untuk melakukan supervisi pada pagi hari ini. Selanjutnya, ada beberapa hal yang ingin Tiang tanyakan. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran hari ini? Ya, untuk hari ini sampai dengan materi tentang sel ya pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran nanti ada dua yang ingin dicapai. Yang pertama, lebih mendalam mengetahui tentang sel. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui bagian-bagian serta fungsi dari masing-masing sel tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, area apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran ini? Nah, Kak, sampai dengan kegiatan ini nanti area yang ingin saya amati dan kembangkan adalah bagaimana keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok. Berarti Ibu fokuskan dalam diskusi kelompoknya. Strategi pembelajaran yang Ibu nanti akan terapkan di kelas seperti apa, Ibu? Ya, strategi pelajaran yang akan diterapkan adalah dengan metode pembelajaran berdiskusi dan tanya jawab. Seperti itu aja. Baik. Selanjutnya penilaian bagaimana, Ibu? Penilaian bisa dilihat dari kreativitas anak, antusias anak di dalam diskusi kelompok, dan nanti penilaian pada saat presentasi ke depan bagaimana dia memahami materi dan mengetahui materi yang sudah mereka pelajari. Seperti itu. Semoga nanti pada tahap observasi pelaksanaannya akan berjalan dengan lancar ya, Ibu ya. Yeah. Baik, kalau begitu mari Ibu ke kelas, nanti Tia akan amati tentang proses pembelajaran Ibu. Beri hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Semakin glory. Salam Sompati. Cerdas, pintar, berprestasi. Ya, berprestasi. Terima kasih. Silakan, Dok. Kalian hari ini? Ya, semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya semangat belajar. Adakah di antara kalian yang tidak sekolah hari ini? Kosong baginya satu, ada. Atas nama siapa? Berarti, ya. Disarankan kalian sedini mungkin ya perlu sarapan di hari mau berangkat sekolah ya, jaga kondisi tubuhnya ya. Untuk hari ini, pelajaran hari ini ya, kita nanti materinya udah sampai bab 2 ya, tentang sel ya. Mungkin ada di antara kalian yang sudah tahu apa sebenarnya sel? Belum baca ya. Ya, bahwa sel adalah komponen penyusun makhluk hidup yang paling kecil. Ya. Sel. Kita yang pernah dengar kata sel ya. Sel. Komponen penyusun makhluk hidup yang paling kecil. Nah, itu nanti materi yang kalian pelajari untuk hari ini. Nanti tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengetahui
pengertian dari sel. Ya, tujuan yang pertama, mengetahui pengertian dari sel. Apa sebenarnya sel itu? Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa sel adalah penyusun makhluk hidup yang paling kecil, yang memegang peran penting untuk semua makhluk hidup ya. Dan yang kedua adalah mengetahui bagian dan fungsi dari mengetahui bahwa dalam sel itu ada bagian-bagian ya, bagian-bagian dari sel yang memiliki fungsi yang beraneka ragam untuk kegiatan di dalam sel, sehingga bagaimana makhluk hidup itu berbeda dengan benda mati. Itu nanti pelajaran untuk hari ini ya. Bisa dipahami nanti? Nah, kalau sudah bisa, silakan anak-anak mencari kelompoknya masing-masing. Nah, sesuai dengan keinginannya terserah. Semua perhatikan, sekarang lihat buku paket kalian halaman 35. Ya, tentang sel. Sudah semua lihat? Dan lanjut perhatikan LKPD di dalam buku LKS-nya. Ya. Setelah itu amati gambar sel yang ada di LKPD dan diskusikan apa tujuan yang kalian pelajari hari ini, yaitu pengertian sel secara detail, mengamati bagian-bagian sel, serta fungsi dari bagian-bagian sel tersebut. Silakan diskusikan. Baik anak-anak, karena waktu diskusi tentang materi sel sudah selesai, silakan presentasikan masing-masing kelompok, mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Ya, kelompoknya Septi yang pertama kali, silakan. Yang lain bisa kalian mendengarkan, pahami apa yang disampaikan oleh kelompok lain ya, kelompok temannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat. Data hasil diskusi. Bagian-bagian sel. Mitokondria berfungsi sebagai tempat gestation sel. Membran sel berfungsi melindungi bagian-bagian dalam sel. Yang kedua, sulti sel memonitor semua atau dalam sel. Kesimpulan, sel merupakan komponen penyusun waktu hidup yang terkecil, memiliki bagian-bagian sel serta fungsi yang berbeda-beda. Iya. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan. Lanjut dengan hasil diskusi kelompok yang lain. Silakan. Nah, semua kalian sudah melakukan diskusi kelompok tentang materi sel, yaitu mengetahui pengertian tentang sel dan fungsi dari bagian-bagian sel. Dari pembelajaran tersebut, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Ayo, coba Nasya, bagaimana kamu merasakannya pelajaran hari ini? Ilmu apa yang sudah kamu dapatkan tentang materi ini? Bahwa sel merupakan komponen penyusun makhluk hidup yang paling kecil. Iya, bagus sekali. Salah satunya adalah ilmu yang sudah kalian peroleh bahwa pada setiap makhluk hidup memiliki komponen yang terkecil yang disebut dengan sel ya. Sehingga semua proses aktivitas kehidupan itu terjadi dalam tubuh kita. Salah satu contoh dari makhluk hidup. Demikian juga untuk makhluk hidup yang lain ya. Sudah semua kalian mengerti? Sudah. Kalau sudah, sekarang siap dengan
post testnya ya, keluarkan selembar kertas. Ya. HP-nya Ibu sudah kirim soal-soal yang harus anak-anak jawab. Ya, jawab dengan teliti dan yang benar ya. Waktunya 10 menit. Tadi anak-anak sudah menguji seberapa pemahaman anak-anak tentang materi hari ini. Nah, untuk kedepannya nanti apa saja usaha-usaha yang perlu kalian pelajari untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Itu terkait dengan bagian-bagian dari makhluk hidup, ya. Yang tadi sudah kalian pelajari tentang sel. Nanti kumpulan dari sel-sel pada makhluk hidup itu akan berhidup disebut dengan bagian-bagian yang lain. Ya, contohnya kumpulan sel akan membentuk jaringan, kumpulan dari jaringan akan membentuk organ dan selanjutnya. Sehingga itulah itu kumpulan dari organisasi tersebut membentuk makhluk hidup yang sempurna. Dan itu pun masih banyak lagi terkait materi nanti yang ada kaitannya dengan makhluk hidup. Setelah terbentuk makhluk hidup yang kecil, nanti terkait dengan sistem-sistem yang lain yang berproses, ada sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem gerak, dan yang lain, sehingga menjadi makhluk hidup yang sempurna. Seperti itu anak-anak. Untuk ini bisa dipahami ya? Silakan nanti kita belajar apa pelajaran selanjutnya sehingga dalam pembelajaran nanti di kelas lebih cepat dan lebih kalian mengerti. Anak, kalian sudah melakukan diskusi, melakukan pembelajaran dengan baik, yaitu harapkan kalian sudah evaluasi. Semoga hasilnya semua paham dari materi yang kita sampaikan hari ini. Untuk materi selanjutnya nanti pelajari tentang sistem pencernaan, dan untuk pekerjaan di rumah sambil melanjutkan pemahaman yang materi yang tadi sudah kita pelajari, kalian kerjakan LKS halaman 25 ya. Isi kerjakan itu latihan ya, jawab dengan selengkapnya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kita ketemu lagi nih dalam kegiatan pasca observasi. Jadi ada beberapa hal yang ingin Tiang tanyakan kepada Ibu. Iya. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya supervisi di kelas tadi, Ibu? Ya, perasaannya agak tegang sedikit, tetapi seiring lewat waktu menjadi terbiasa. Oh, berarti hampir sama nih Ya, dengan bersama, pengamatan yang Tiang tadi pantau. Jadi pertama-tama Ibu rasanya agak gugup, seterusnya lanjutkan lancar seperti itu Iya. yang Tiang lihat nih. Selanjutnya bisa diceritakan kembali langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran tadi di kelas dan area apa yang Ibu kembangkan. Iya. Langkah-langkah pembelajaran di kelas, terutama area diskusi kelompok dalam membahas materi di kelas. Pertama, langkah-langkah dalam pembelajaran, pendahuluan pembuka dalam pembelajaran, memberikan salam sama anak-anak, mengabsensi kehadiran siswa serta apersepsi. Mana dalam apersepsi memberikan materi yang akan dipelajari serta tujuan dalam pembelajaran. Lanjut ke kegiatan inti, menyuruh anak-anak membentuk kelompok sesuai dengan keinginannya, mulai dari mengamati, mendiskusikan, sampai dengan menarik kesimpulan, sampai kegiatan penutup, mulai dari refleksi materi yang sudah dipelajari, selanjutnya mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Ini
Berarti Ibu sudah melaksanakan Iya, proses pembelajaran sudah dengan sangat baik nih. Sudah melewati kegiatan pembukaan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Area pengembangannya juga sudah berjalan. Seperti itu. Selanjutnya dalam proses supervisi tadi, adakah hambatan yang Ibu temui, Ibu? iya, ada beberapa kendala dan hambatan di mana dari sekian anak-anak ada yang kreatif, serius, ada yang kurang kreatif dan bahkan ada yang tidak aktif sama sekali. Ini kriteria dalam penilaian mungkin skornya 0 sampai 70-an ya. Nggih, nggih. Selanjutnya kira-kira solusi apa yang Ibu akan lakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut? Mungkin dengan tentang evaluasi yang sudah dilakukan masih jauh dari jangkauan. Penyebabnya, kendalanya mungkin dalam proses pembelajaran Ibu yang sudah saya lakukan, kurangnya media pembelajaran yang bervariasi atau tidak menarik minat siswa untuk aktif dalam berdiskusi kendalanya. Sehingga untuk ke depan nanti saya menambah lagi media pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga antusias siswa akan lebih meningkat. Contohnya seperti metode visual, audio, dan kinestetik. Oh, berarti nanti Ibu akan menggunakan gaya belajar, Ya, gaya belajar yang beraneka ragam. Sehingga nanti anak juga akan tertarik dalam proses pembelajaran dan aktif dalam berdiskusi. Seperti itu, Ibu ya? ya diharapkan seperti itu. Nggih, nggih. Baik, kapan rencananya Ibu akan melakukan hal tersebut, Ibu? Saya kira secepatnya, karena semakin cepat dalam proses pembelajaran berikutnya nanti, di mana saya nanti mencari berbagai media pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakter dan minat siswa, sehingga diharapkan siswa yang kurang aktif dan bahkan tidak aktif termotivasi dalam diskusi kelompok, dan sehingga siswa tersebut akan meningkatkan pemahaman materi yang sedang dipelajari dan meningkatkan hasil evaluasi. Oh, bagus sekali ya Ibu ya. Ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu harapkan dalam proses pembelajaran berikutnya akan sesuai dengan keinginan dan rencana Ibu. Iya. Silahkan nanti dilanjutkan sesuai rencana Ibu dalam kegiatan pasca niki. Iya. Terima kasih Ibu. Iya.